Viral di media sosial yang diunggah akun Instagram @bandungterkini memperlihatkan aksi koboi jalanan ditol oleh pengemudi kendaraan yang terlibat adu mulut dengan pengendara lain di tepi jalan tol. Dua minibus tersebut berada di jalur yang sama. Diduga pengemudi minibus yang berada di depan tak terima disalip oleh kendaraan lain hingga nekat mengeluarkan senpi usai sebelumnya terlibat cekcok. Pengemudi lain terlihat ketakutan langsung lari masuk ke mobilnya dan segera meninggalkan lokasi dengan memundurkan mobil. Polres Purwakarta telah melakukan respon cepat dengan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan titik terang dari video viral tersebut. Pihak kepolisian Polres Purwakarta tengah menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku aksi koboi yang terjadi di kilometer 95 Tol Cipularang pada Sabtu pekan lalu agar segera mendapat sanksi tegas. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania, berikut berita pilihan siang hari ini. Bekelas dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Mantan Medikbud Ristek Nadiem Makarim buka suara terkait dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Kita awal informasi Sindo Siang hari ini pemirsa, diduga remblong truk tangki air tabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut sebanyak 8 orang luka-luka dan 2 meninggal dunia. Dalam rekaman video amatir warga pasca kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat pada Senin sore. Kejadian bermula saat kendaraan truk tangki air melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat melewati jalan menurun, diduga truk tangki air alami remblong dan menabrak 2 unit pengendara sepeda motor di depannya. Tak usai di situ, truk tangki air terus melaju sekitar 1 km hingga akhirnya kembali menabrak 2 pengendara sepeda motor dan 1 unit mobil minibus. Truk berhenti setelah masuk ke dalam parit sedalam 10 meter. Akibat insiden tersebut, 8 orang mengalami luka-luka dan 2 meninggal dunia, yakni sopir truk dan 1 pengendara sepeda motor. Para korban telah dievakuasi ke puskesmas dan RSUD terdekat. Dan diduga sementara kendaraan tersebut gagal fungsi pengereman sehingga menabrak 2 kendaraan, kembali menabrak 1 kendaraan dan 2 kendaraan roda 2. Tidak kena motor langsung ada tangki langsung depan sama pinggirnya habis. Ada korban Pak dari ini? Kalau dari saya mah nggak ada, cuma dari motor ada yang 1 kehilangan. Kejadian tersebut melibatkan sebanyak 5 kendaraan, 3 minibus, 2 pengendara sepeda motor. Kasusnya dalam penanganan Satlantas Polres Cianjur guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Anishan, Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja terjatuh saat membersihkan tangki kapal tongkang di Bintan, Kepulauan Riau. Keduanya berhasil diselamatkan petugas gabungan dalam kondisi lemas. Video amatir merekam proses evakuasi 2 pekerja yang terjebak dalam tangki kapal tongkang Pratama 5 di Bintan, Kepulauan Riau. Petugas BPBD Kabupaten Bintan dengan menggunakan alat bantu pernapasan masuk ke dalam tangki tersebut.
Beberapa menit kemudian, petugas berhasil mengeluarkan pekerja dari dalam tangki yang sudah dalam kondisi lemas. Kedua pekerja itu terjebak diduga lantaran kekurangan oksigen saat membersihkan tangki kapal. Usai dievakuasi, kedua pekerja langsung dibawa oleh petugas BPBD Bintan, Damkar, dan Polsek Gunung Kijang ke rumah sakit. Saat ini, kedua kondisi korban telah mulai membaik dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Suprianto Aidus melaporkan. Pemirsa, toko mesin jahit di Makassar, Sulawesi Selatan nyaris menewaskan pemiliknya. Korban terjebak di lantai 3 ruko saat kebakaran terjadi. 65 Sulawesi, depan Klenteng, Sulawesi. Meledaki depan Sulawesi. Pemirsa, sempat terjadi ledakan saat kebakaran yang menghanguskan toko mesin jahit di lantai dasar. Penghuni ruko terjebak di lantai 3 akibat asap pekat dan tertutupnya akses keluar. Tim damkar terpaksa menjebol akses menuju lantai 3. Setelah api berhasil dipadamkan, korban dievakuasi dalam kondisi mengalami sesak napas. Korban segera mendapat bantuan medis. Akibat kebakaran tersebut, barang-barang dagangan yang berada di lantai 1 ludes terbakar. Sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Di sini. Aduh Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Bisa dikembok semua orangnya pergi kerja keluar, yang punya juga kita. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Tapi kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keperluan korban kebakaran penjaringan Jakarta Utara masih belum terpenuhi. Sementara itu dalam beberapa hari mereka tidak diperbolehkan tinggal di tenda pengungsian lagi. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung ngontrak kemana, semua juga nggak ada, ngontrak juga uangnya nggak ada gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas.
Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban terdampak kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Gibran meninjau fasilitas tenda pengungsi dan juga mendengarkan keluhan kebutuhan para pengungsi yang belum terpenuhi. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka beserta rombongan tiba di posko pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan pada Senin malam. Dalam kunjungannya, Gibran menyapa para pengungsi dan juga mendengarkan keluhan kebutuhan mereka yang hingga saat ini masih belum terpenuhi. Gibran juga meninjau kelayakan kondisi tenda darurat dan juga fasilitas yang disediakan untuk para pengungsi. Sekitar 2.300 jiwa bertahan di tenda-tenda darurat usai kebakaran hebat menghanguskan 500 rumah pada Jumat siang lalu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim buka suara perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia mengaku mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus nilai 9,9 triliun rupiah ini. Pemirsa, Nadiem Makarim juga mengaku siap diklarifikasi apabila keterangannya diperlukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Kasus ini mencuat saat pengadaan program digitalisasi pendidikan pada tahun 2019 hingga 2022 bagi SD, SMP, dan juga SMA. Namun penggunaan laptop Chromebook dinilai tidak maksimal karena laptop tersebut mengandalkan internet, padahal jaringan internet belum merata di seluruh Indonesia. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih menggali informasi dari sejumlah pihak terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah tersebut. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar namanya, siapa penyedia maupun harganya, bukan kewenangan dari kementerian, ya. Jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI, dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Jadi benar-benar itu ada harganya transparan di e-katalog, ya. Dan ternyata dari hasil audit BPKP, harga jadi itu yang pemenangnya di bawah harga dari semua vendor yang... Pemirsa, Kejaksaan Agung mulai memeriksa 3 staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim dalam dugaan korupsi laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Sebelumnya Kejagung telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Ketiga staf sus juga dicekal berpergian ke luar negeri. Kasus dugaan korupsi Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbud Ristek terus diselidiki. Pekan ini Kejaksaan Agung bakal mulai memeriksa 3 staf sus mantan Mendikbud Nadiem Makarim.
Sebelumnya, ketiga staf khusus Nadiem juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik staf sus Nadiem yaitu JT dan FH pada 21 Mei lalu. Seperti yang sudah kami sampaikan, penyidik mempertimbangkan untuk melakukan upaya cegah, tangkal terhadap yang bersangkutan itu sudah dilakukan. Dugaan korupsi laptop 9,9 triliun di Kemendikbudristek periode 2019-2023 menyeret nama Nadiem Makarim. Di periode kepemimpinan Nadiem diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook. Padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut lantaran keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Kejaksaan Agung menyatakan ada peluang memeriksa Nadiem Makarim dalam kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung terus memproses penyidikan 3 mantan staf sus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan ketiga mantan staf sus Mendikbudristek dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook? Sudah tersambung dengan rekan Esra Ambarita. Selamat siang Esra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa, bahwa betul hari ini kembali dilakukan pemeriksaan untuk 3 stafsus, mantan stafsus maksud kami dari Mendikbudristek yakni Nadiem Makarim, yang mana yang sudah tiba tadi yakni untuk stafsus yang bernama Vio Handayani. Sementara 2 orang lain yakni Ibrahim Arif kemudian juga Juristan tampaknya ini belum hadir di Kejagung karena kalau kami bisa menukil pernyataan langsung dari Harli Siregar, ini sempat menyatakan bahwa kemungkinan besar penyidik akan melakukan waktu terpisah untuk pemeriksaan ketiga stafsus ini. Namun untuk diketahui bahwa ketiganya ini sempat mangkir dalam 2 kali pemanggilan hingga hari ini 1 orang stafsus tersebut datang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yakni pada pukul 9.30. Bahkan sudah dilakukan juga pencegalan untuk seandainya jika stafsus ini melakukan bepergian ke luar negeri. Nah, ini sebagai langkah untuk merampungkan terkait pemeriksaan dalam kasus pengadaan laptop digital, laptop maksud kami pada tahun 2019 hingga 2022. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali Esra.